kepada Amin. serta keluarganya disehatkan jasmani dan rohani. Dan yang kita hormati orang-orang tua kita, yang pertama Bapak Haji Surito. Dalam hal ini beliau sebagai sahibul hajat, ya sahibul manakib atau sahibul hajat pada hari ini, dan kami hormati Bapak Haji, selamat bergabung di sini. Nah, ini orang tua yang muda. Nah, ya. Orang tua yang muda artinya apa? Ya, tua umur tapi mudah semangatnya, mudah jiwanya, ya kan? Karena dengan semangat itulah beliau hadir di tempat ini, ya. Gitu juga kita, kehadiran kita di sini adalah karena adanya semangat. Semangat apa? Ya semangat untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Semangat untuk menjadi kekasihnya Allah. Semangat untuk menjadi kekasihnya para wali Allah. Ya. Jadi kita ini sebagai murid itu dari kata aroda, artinya orang yang berkehendak, orang yang sedang berkemauan. Nah, berkemauan apa? Berkemauan untuk menjadi orang baik, berkemauan untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, berkemauan untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Maka penting bagi kita punya guru yang bisa mengiringi kemauan kita itu. Itulah namanya mursyid, dari kata rasyada, orang yang membimbing, ya. Orang yang menuntun, itulah mursyid. Karena tidak bisa kita mau saja tanpa ada yang membimbing. Kalau kita mau saja tanpa membimbing, ya itulah akibatnya. Banyak orang yang mau ke pasar tapi sampainya ke Jamtos, bukan ke Angso 2. Ya. Maunya ke Angso 2. Nah, karena grabnya salah, nah sampainya ke WTC. Ya, itu maunya orang rumah. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Hendra tadi, bagaimana panasnya suasana media sosial. Yang panas itu kan media sosial. Kalau kita dingin sih, ya, di pendopo dingin, ya kan. Yang panas di media sosial, dengan berbagai macam cacian, makian, hinaan kepada guru mursyid. Itu bukan ujian bagi guru, ya, ujian bagi kita sebagai murid. Ya. Masih yakin tak kita dengan kemursyidaan beliau? Masih percaya tak kita untuk mengikuti beliau? Dan masih yakin tak kita dengan ajaran ini? Bayangkan, tadi di dalam manqabah itu diceritakan, ada seseorang yang niat karena kecintaan dia kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dia datang ingin menjadi murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia tengok Syekh Abdul Qadir Jailani secara zahir tidak sesuai dengan sebenarnya dalam ajaran Islam. Tak jadi dia berguru, tak jadi dia menjadi murid. Nah, tapi karena Syekh tahu sebelum orang tahu, nah itulah si mursyid.
Dia tahu lebih dulu sebelum orang itu tahu. Dia tahu kamu ini bakal sakit. Bakal sakit. Jadi dia beli kudo untuk orang yang datang. Karena dia berprasangka buruk, berpikiran negatif, salah paham, akhirnya tidak jadi. Tapi itulah, karena ada betikan cinta di dalam hatinya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, cinta yang sedikit itulah yang membuat dia tetap tertolong. Sehingga secara skenario Allah, dia sakit melalui seorang, mendapat kabar cuman kudo yang dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Nah, inilah gambaran, ya. Tidak sedikit dalam cerita dari wakil-wakil talqin dengan berbagai macam peristiwa ini keluar, pindah ke guru lain, ya. Tidak sedikit. Bahkan yang tadinya mau ditalqin jadi tidak mau ditalqin gara-gara seperti itu. Nah, itu sudah digambarkan zaman Syekh Abdul Qadir Jailani terjadi seperti itu. Begitu juga zaman sekarang. Nah, kita jangan sampai jadi murid gagal. Karena peristiwa ini samalah dulu pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir. Apa yang kita lihat dengan guru itu hanya lahirnya. Hati kita belum sampai. Beliau lebih tahu apa yang bakal terjadi, ya. Makanya tadi disarankan kondisi sekarang darurat Dajjal, karena beliau sudah diinformasikan. Nah, kita yang pertama apa? Jangan pernah bergeser sedikit pun hati kita terhadap keyakinan kepada kemursyidhan beliau. Dan jangan ada sedikit pun bergeser di dalam hati kita terhadap keyakinan terhadap ajaran ini. Karena sedikit saja kita geser, maka kita akan keluar dari rel, tertinggal. Ya, masih enak tertinggal. Yang ngeri ini tertanggal dari murid. Ini yang harus kita jaga. Jadi yang kita jaga dalam menghadapi urusannya itu menjaga hati kita. Jangan sampai terpengaruh dengan apa yang terjadi. Ya, tetap fokus dengan apa yang harus kita amalkan. Tetap fokus dengan apa yang sudah diajarkan. Ya. Itu yang terpenting. Hati kita lah yang harus kita jaga. Kalau ada yang tertinggal sampai tertanggal, itu adalah bagian dari sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ya. Karena orang yang mendapatkan talqin zikir yang bisa usul sampai kepada Allah melalui mursyid, itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah juga. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah berkehendak memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada orang yang rajin bekerja tapi tidak kaya-kaya. Ada yang kerjanya biasa-biasa kaya. Ya kan? Nah, begitu juga bagian macam orang upaya tapi tidak sampai-sampai kepada Allah. Nah, maka itu kita hadir di sini ada bagian dari kehendak Allah. Maka bersyukur kita bisa sampai di manakiban itu aja, bagian dari rezeki besar. Wah, mayuridullahu khairan, orang yang dikehendaki menjadi orang baik. Siapa itu? Mereka yang dimampukan untuk sampai ke tempat manakib. Banyak orang sehat tapi tidak sempat. Banyak yang sempat tapi kakinya tidak sehat.
Maka itu sebaik-baiknya orang yang kakinya sehat adalah kakinya yang bisa digunakan untuk berjalan. Sebaik-baik kaki orang yang bisa digunakan untuk berjalan adalah orang yang berjalan ke tempat yang baik, tempat manakib, tempat majelis ilmu, untuk mencari ilmu. Maka kata Imam Ghazali, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berilmu. Sebagus-bagusnya orang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Sebagus-bagusnya orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Maka itu kita bertariqat ini belajar mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Itu yang sangat penting, itu yang sangat mahal. Karena keikhlasan itu mahal. Ya, orang yang untuk sampai kepada titik ikhlas itu ujiannya berat. Ya, ikhlas itu dari kata khalasah, bersih, mukhlisin, bebas. Orientasi ikhlas itu hatinya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Maka tidak akan bisa ikhlas kalau dia dalam hatinya itu masih penuh dengan kotoran. Di hatinya itu masih banyak duniawi. Tidak akan bisa ikhlas. Nah, maka itulah pentingnya kita berzikir untuk membersihkan hati kita supaya kita bisa ikhlas. Karena dunia ini sudah ditanggung semua oleh Allah. Tidak usah kita capek-capek mikirnya. Ya. Kata Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam. Alam ini rusak karena manusia sok tahu ingin ngatur, dibuat macamnya hancur. Karena manusia-manusia yang sok pintar, akhirnya hancur. Nah, jadi semua Allah sudah atur alamnya. Jangankan yang di atas tuh diatur oleh Allah. Coba planet itu kata berputar, tidak ada yang tumburan. Bintang tidak ada yang jatuh. Ya, kenapa? Karena ada yang ngatur. Begitu juga dunia ini rusak karena manusia nih. Ya. Hum yufsidun, mereka merusak dunia. Maka itu supaya dunia jangan rusak, maka kita harus betul-betul menjadi hamba Allah yang mukhlisin, menjadi hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang bertakwa, ya, supaya roda dunia ini berjalan sebagaimana mestinya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Langit, matahari, bulan, semua beredar mengikuti takdirnya. Nah, kita ini sering melawan takdir. Makanya hidup ini susah, hidup ini rusak, hancur, karena kita suka melawan takdir kehendak Allah. Nah, maka itu apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita, itu sudah ada ketentuannya. Sekarang tinggal kita mengolah hati kita supaya kita bisa menerima takdir Allah itu dengan baik, dengan ikhlas, ya, dan ujungnya kita kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kita semua kembali kepada Allah. Pada hari itu harta benda yang kita punya di dunia tidak ada lagi manfaatnya. Anak keturunan kita yang kita bangga-banggakan tidak bisa lagi memberi pertolongannya. Jabatan yang dulu membuat kita menjadi mulia tidak ada artinya. Apa yang bisa memberikan manfaat? Illa man atallah biqalbin salim. Ketika mereka menghadap Allah, kembali kepada Allah dengan qalbin salim,
hati yang bersih itulah yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Maka itu zikir adalah bagian dari proses tazkiyatun nafs wa tazkiyatul qulub, bagian dari membersihkan hati kita supaya kita tidak menjadi hamba-hambanya dunia. Itu betul-betul menjadi hamba Allah yang hakiki. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan, ya, dimudahkan di dalam menjalankan keikhwanan kita ini dengan karomah barokah. Al-Fatihah.